Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pelajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Surat 43 Az-Zukhruf ayat 36. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah. Siang hari ini telah hadir 4 bintang tamu kita. Iya, betul saja. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Ilham. Syukran katsir Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat. Amin. Dan semoga doa Ustazah diijabah Allah. Amin, Subhanahu amin, wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari yang cerah ini kita masih diberi waktu sama Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga Allah mudahkan kita paham Quran. Amin. Allah mudahkan juga kita menyampaikan Quran. Amin. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu kita pada siang hari ini. Tamu kita yang pertama, Ibu Eli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita berikutnya, seorang dosen juga ini, orang istiqomah juga. Dan Ada pengusaha wanita. Masya Allah, pengusaha wanita juga. Ada Ibu Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya, guru SMK kita nih Pak Kiai. Masya Allah, luar biasa. Ada Ibu Guru Seni. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya, orang istiqomah juga, luar biasa. Ada Ibu Nurjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya para tamu pada siang hari ini. Dan seperti biasa, podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni manzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah resmi. Yang pertama adalah SD, alhamdulillah SD-nya maju, dan sekarang kita sudah mengarah kepada Green Islamic School. Jadi nanti ke sekolah
hijau ya, sekolah Islam yang hijau. Nah, kan SD-nya alhamdulillah maju ini. Yang kelas regulernya nutup sudah alhamdulillah peminatnya banyak sekali. Dan juga yang Green Islamic School ya, kelas bilingual juga alhamdulillah muridnya full juga sesuai mana yang kita inginkan. Dan yang kedua adalah lembaga MTS. MTS itu Madrasah Sanawiyah senilai setingkat dengan SMP. Lembaga yang ketiga adalah SMK. SMK itu setingkat SMA derajat ya. Dan juga ada satu lagi MA, Madrasah Aliyah. Tapi kalau SMP itu jurusannya lebih banyak ya. Atau boga Kejuruan manajemen. Perkantoran. Manajemen perkantoran, terus akuntansi, Teknik audiovisual. teknik audio visual. Tapi kalau MA cuma 2 jurusan, satu IPS dan satu IPA. Nah, mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan SMK-nya maju terus dan juga MA-nya alhamdulillah kemajuannya juga banyak sekali kemajuannya. Dan selain itu juga Ternak Kebajikan itu punya boarding school. Jadi anak-anak yatim piatu itu kita asramakan. Mereka di asramanya juga gratis alhamdulillah, dan juga sekolahnya juga gratis. Dan juga ada lagi kita gedung tahfiz. Jadi khusus kalau orang mau hafal ya. Dari SD dia menghafal 10 juz, MTS 10 juz, MA 10 juz, nanti keluarnya dia 30 juz. Tapi ini tidak paksaan bagi yang mau. Nah, selain itu juga ada juga ekonomi iman itu supaya anak-anak belajar dagang. Jadi misalnya beli air mineral ya, mineral water kalau bahasa Inggrisnya, mineral water, air mineral. Nah, nanti kita beli terus kita jual. Dan juga seperti misalnya mie instan ya, mie instan kita beli terus jual. Nah, nanti ada untungnya itu. Nah, itu untuk belajarin anak-anak nih, kalau kamu dagang nanti gini. Tokonya juga kadang-kadang anak-anak juga yang jaga. Selain itu juga adalah produksi roti. Rotinya harus berproduksi setiap hari karena untuk dimakan oleh ibu-ibu jemaah pengajian offline. Dan offline-nya setiap hari. Setiap hari, dan demandnya offline-nya nggak begitu banyak sih. 400-an setiap hari. Dan ada lagi juga dari Ternak Kebajikan itu ini nih Wisma Agus Suparmanto. Oh ya, juga ada kebun singkong, alhamdulillah juga sudah produksi. Ada juga ikan lele, alhamdulillah sudah produksi. Tapi untuk produksi dalam negeri aja, ya anak aja. Jadi tidak perlu beli pergi. Enggak. Dan ada lagi nih Wisma Agus Suparmanto. Sini nih full kegiatannya. Jadi kita podcast. Kita juga jam 7, jam 6.30 sudah buka kajian offline online sini. Dan juga di sini juga ada juga anak-anak belajar TPA habis maghrib. Ada anak-anak juga yang belajar bahasa Inggris sebelah sana itu di luar. Dan ada juga di situ kursi-kursi untuk diskusi Quran. Ya, apa istilahnya? Serambi Quran. Dan selain itu di sini dihuni oleh 9 DTP. DTP itu Destiny to Paradise, bahasa Arabnya Ahlul Jannah, ahli surga. Mereka di kewajibannya cuma ibadah. 9 atau 13? 13. Mereka kewajibannya ibadah aja. Jadi kayak makan minumnya apa itu semuanya. Itu sudah ada yang nanggungnya. Selain itu juga adalah di sini ada juga tahsin, belajar baca Quran yang mikhraj tajwidnya bagus. Salah satu guru tahsinnya
Masya belakang saya. Allah. Guru tahsin Ustazah Ani. Ani Muhali. Dan Ustazah juga Iya betul Pak Kiai, sudah dipanggil kemana-mana nama juga dan juga ahli sholawat. Betul. Kalau yang baru dengar selawatnya itu kayaknya kita lagi di alam mana di sini. Luar biasa. Nah, dan di sini podcast kita juga di sini. Ya. Selain itu juga Hazanah Kebajikan itu penyewaan mobil. Jadi ada 2 bus, ada Elap Longsesis, ada juga Abibi ya, Ya. ada juga Avanza. Ada juga satu lagi mobil ambulans. Kalau ambulannya ini nggak disewain, Gratis. ambulan ini gratis. Bisa ada orang meninggal sini diantar ke Jawa bisa. Ada orang meninggal sana diantar ke Bandung bisa, atau diantar ke Sumatera bisa. Dan ambulannya itu juga nggak dipungut biaya apapun juga. Itulah kira-kira pengenalan Hazanah Kebajikan. Baik, Masya Allah luar biasa Pak Kiai. Amin. Pak Kiai semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar dan makin banyak manfaat untuk umat. Masya Allah. Tajam. Biar Tajam. Masya Allah luar biasa Pak Kiai. Baik Pak Kiai, tema kita pada siang hari ini ada yang lagi viral nih Pak Kiai. Mengolok-olok agama Allah Pak Kiai. Apa aja sih Pak Kiai bentuk orang memperolok-olok agama Allah, dan apa juga hukumannya dari Allah Pak Kiai ketika orang memperolok-olok agama Allah? Mari kita lihat dulu suratnya 21 ya, ayatnya 1. Silakan Ustazah Yuli Khalid. Baik, saya akan baca surat 21 Al-Anbiya ayatnya 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrohmanirrohim. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Jadi Allah katakan telah dekat hari kiamat, hari penyiksaan hari kiamat. Ya. Kiamat berarti yang hancur semuanya yang ada di langit bumi jagat raya ini, Ya. atau kiamat yang terjadi kecil, kiamat sugro, kiamat diri sendiri meninggal. Ya. Allah ingatkan loh, sudah dekat loh hari penghisapan itu. Nah, cuman mereka menghadapi hari penghisapan itu dengan hanya bermain-main dengan ayat Allah. Sayangnya, sayang sekali. Nah, kita lihat lagi coba di ayat 2-nya coba, Mbak Eli. Baik, saya akan bacakan surah Al-Anbiya ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Surah. Nah, begitu dia dengar ayat Allah, sebetulnya mereka sudah tahu juga, ayat Allah miras itu nggak boleh, misalnya minuman keras itu dilarang. Ya sebagai dia orang Islam pasti tahu lah itu. Mungkin dia nggak tahu. Nah, kenapa dijadikan misalnya kalau kamu hafal satu ayat nanti dapat miras satu botol. Sedangkan miras itu dilarang oleh Allah. Dilarang. Nah, itu yang Allah nggak mau tuh. Jangan walau gitu. Itu termasuk mencampur adukan juga Pak Kiai ya, yang baik dan yang tidak baik. Iya. Ya sama juga kayak orang mengatakan bahwa alkohol itu haram. Terus ya kalau nggak mabuk nggak apa-apa lah, di mana ayatnya itu? Ya kalau nggak mabuk nggak apa-apa kan? Ya. Kalau haram ya haram aja kan? Kalau dia misalnya ngerjainnya ya tanggung jawab dia sendiri kan? Coba kita lihat surah 5 ayatnya 90. Silakan Bu Guru Sofi. Dosen. Oh, Bu dosen ya, Terima kasih. mohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.
Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, Sedang jadi Allah katakan itu haram, nggak boleh itu. Nanti kamu supaya kamu itu beruntung tinggalin. Jangan diperolok-olok. Pasti tahulah orang, apalagi peraturan di negeri kita kan nggak boleh kan itu kan. Loh malah hadiahnya itu nggak cocok tuh. Iya, harusnya hadiahnya umroh Pak. Nah, mantap. Bisa mantap, ayat mantap. umroh hadiahnya. Atau hadiahnya Quran deh kalau yang mau kan. Atau hadiahnya haji itu baru benar itu. Kalau itu kan bertentangan kan. Kenapa sih Allah nentang itu? Itu kenapa? Pasti ada maksud Allah itu. Coba lihat di ayat 91-nya. Silakan Ustazah Ani Muhali. Baik, saya baca surat 5 Al-Maidah ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Shadaqallahu alazim. Nah, jadi Allah kasih tahu kenapa sih Allah melarang itu? Itu nanti akan menimbulkan permusuhan, berantem. Iya betul. Dan juga dengan kita minum-minum yang keras itu nanti kamu juga lalai ingat sholat, malas. Gimana nggak lalai Pak? Dia kan hilang kesadaran Pak. Iya. Ya malah ada larangan Allah tuh kalau sholat tuh nggak dilarang kalau sholat itu mabuk. Nah jadi itu aja sudah merugikan diri sendiri sebenarnya itu. Nah jangan ini jadikan kita olok-olokan itu, nggak boleh. Sangat tidak boleh. Tapi gimana nih misalnya ada orang mualaf nih. Dia udah terlanjur minum minuman keras, makanan terbiasa, terus satu saat dia tobat, itu nggak dihukum oleh Allah. Coba lihat ayat 93-nya. Silakan Ibu Guru Seni. Baik, saya akan bacakan surat 5 Al-Maidah ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa dan beriman serta mengerjakan kebajikan. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Betul, kalau baiknya Allah itu ya. Orang dari kecil mungkin dia minum minuman keras. Orang dari kecil dia berjudi misalnya. Satu saat dia tobat dia. Maka Allah katakan yang dulu-dulu itu sudah dihapuskan dosa-dosanya itu. Padahal kan kalau kita mikir lah minuman keras atau dia makan babi kan udah jadi darah itu. Iya benar. Itu pun mesti Allah jamin selama dia beriman bertakwa, hapus semuanya. Nah cuman kadang-kadang kenapa orang suka memperolok-olok ayat Allah itu? Imannya sebetulnya. Dia belum beriman. Meskipun KTP-nya Islam kan. Kenapa dikatakan belum beriman itu? Kita lihat coba surat 2 ayatnya 13 dan 14. Silakan Ibu Guru Seni. Saya akan Bu membacakan Nur. Silakan Bu Nurjan. Surat 2 Ayat 13 14. 12 ayat 13. 13 14. 13-14. Baik, saya baca surat Al-Baqarah ayatnya 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Shadaqallahul azim. Nah, jadi disuruh orang beriman. Satu lagi. Maaf. Satu lagi. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata,
kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Nah, itu masuk olok-olok itu. Gini juga kan olok-olok kan ayat Allah itu. Misalnya dia begini, dia ketemu sama, katakanlah sama temannya yang ini, dia bilang, saya sebetulnya tuh nggak begini, saya nggak begini. Dia ngomong sama temannya satu, Kelompok. dia ngomong lagi sama teman yang lain, gua itu kan ya cuma nyesuaiin diri aja ngomongnya kayak begitu kan, biar dia percaya sama gue kan. Di hatinya itu nggak ada itu masuk memperoleh Allah kan. Di mulut mengatakan beriman, di Di hatinya hati enggak tidak. Nah itu tidak selaras tuh hati dengan doanya kepada Allah itu. Permintaannya kepada Allah begini, dia ngomong begini, itu peroleh ayat Allah tuh. Munafik enggak itu? Munafik ketemu sama orang ini, dia ngomong begini-begini, ketemu sama yang ini, buat tujuan ini aja. supaya enak. Oh, enak aja lah. Kenapa jadi begitu? Nah, jadi kalau orang yang beriman dengarnya shock lah. Kenapa lo ngomong kayak gitu? Gitu. Tapi untung, maksud dia tidak begitu. Oh ya nih. Tapi ini salah satu contoh nih memperoleh ayat Allah ini. Jadi tidak selaras dengan apa ya di hati yang sesungguhnya. Ucapan dengan perbuatan. Jadi misalnya begini, kita ini misalnya begini nih, ibu anggota UAPI ini ketemu sama misalnya sama ustazah nih, ustazah nih, UAPI ini dia ngomong loh kita terus mengaji begini. Terus ada orang nih motoin, wah kayaknya hot benar nih ngomongnya sama ustazah. Nah, ibu IWAPI anggota IWAPI kita ini, Bu Sofi ini, ya saya kan menyesuaikan diri dong, kan di situ kan ustazah semua berdua itu kan katanya. Kalau gua ngomong yang lain-lain nanti ya apa kata dia dong. Nah dia ngomong lagi sama yang lain. Nah itu kan sama memang munafik itu. Sama. Mestinya dia supaya dia tidak begitu ngomong aja. Ya gue memang sebetulnya hati gue itu memang gue beriman. Nah, emang itulah hati gue gitu. Mestinya gitu. Dan bagaimana sikap kita, Pak, ketika kita ketemu berkumpul ada salah seorang di antara kita yang memperolok-olok agama Allah, Pak? Coba lihat surat 4 ayat 140. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 4 An-Nisa ayatnya 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka sebelum mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena kalau tetap duduk dengan mereka, tentulah kamu serupa dengan mereka. Sungguh Allah akan mengumpulkan semua orang munafik dan orang kafir di neraka jahanam. Sadaqallah. Jadi Allah kasih tahu, ini misalnya ada orang nih ngolok-ngolok ayat Allah nih di kita satu meja nih. Salah satu ada yang ngolok ayat Allah. Terus kita dengarin itu, nggak boleh itu. Mesti kita keluar, dia dengarin nih. Oh, kalau dia sudah tidak ngolok ayat Allah lagi, baru kita masuk lagi nih. Tahu-tahu kita intip, balik lagi jelekin ayat Allah lagi, keluar lagi kita. Maunya Allah itu begitu. Ada yang ngomong teman saya itu, Pak, apa kita keplok kepalanya itu? Nggak boleh. Itu bukan caranya Allah. Caranya Allah itu halus, mulus, tulus, lurus, lulus, banyak pulus. Masya Allah. Nggak boleh. Gimana caranya? Caranya mari kita lihat surat 6. 168.
dan 169. Silakan Bu Eli. Surat 6, 168. Ya. Iya. Enggak ada 16 sampai 165. Oh 68 aja. Baik, saya akan bacakan surah Al-An'am ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, jangan engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Surah Jadi 12. kembali lagi sama kayak tadi itu. Jadi orang jelekin ayat Allah, menghina ayat Allah. Wah dia maka dia pria, wah itu kan itu begini. Allah bilang jangan kamu duduk sama dia mereka itu, tinggalin. Sekarang pertanyaan dari Ustazah Yuli Halim, Iya. gimana caranya ngatasinya? Ayat selanjutnya. Silakan Bu Sofi. Ya. Ayat 69. 69. 69. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa. Nah, jadi gimana cara kita ngatasinya? Nggak boleh main kekerasan itu di Quran itu, nggak boleh. Kita ingatin jangan, nggak boleh, itu kan itu ayat Quran, nggak boleh dipermainkan begitu. Misalnya nih dia masih tetap begitu, ya udah kita tinggalin majelis itu dan kita sudah mengingatkan. Itulah Allah katakan caranya orang-orang bertakwa, tidak kita main koplok-koplokan. Oh, itu nggak boleh itu. Nggak boleh dengan kekerasan Pak Kiai. Nggak boleh. Kenapa? Karena ya Allah itu kan ngajarin kepada kita tuh yang baik. Maka saya kata tadi Allah tuh ngajarin kepada kita tuh tulus, mulus, halus, lulus, majpulus. Ya majpulus tuh banyak uang kan. Sangat. Nah makanya kenapa kalau saya membaca Quran ini terus kita baca Quran, benar yang kata Bu Anu itu, kata Bu Prita Syarif dari Singapura itu. Ini Quran ini, dia bilang apa ini Quran ini simple, Clear. simple, clear, easy dulu ya, easy, ya simple, clear, and direct to Allah. Simple, easy, Clear, and direct. Ya, jadi mudah, gampang, jelas. Kita berhubungan langsung kepada Allah. Jadi kayaknya gini nih. Jadi kalau kita misalnya saya nih Ustadz nih, saya itu cuma corong doang. Jadi orang itu bukan belajar sama saya itu, dia langsung kepada Allah. Kalau kita ngaji Quran, saya itu cuma disuruh Allah surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian, surat sekian ayat sekian. Saya Ustazah Ani Muhali sama Ustazah Yuli Halim aja TikTok. Nah, jadi yang nunjukin kita itu Allah langsung. Makanya kadang-kadang kalau kita di Zoom itu ada ayat ini, semestinya dia yang baca surat itu, dia nanti aja deh kata saya berhalangan, akhirnya ke pindah ke ayat selanjutnya. Sebetulnya ayat orang yang lain itu belum butuh ayat ini yang butuh. Nah waktu itu Ustazah pernah kan? betul pernah. Dan pas yang butuh ayat itu kan. Sama juga saya pernah salah ngirim ayat sama orang. Pernah nih? Iya. Orang itu nanya, Pak, kafir itu kayak apa? Apa di luar Islam aja? Saya bilang enggak. Orang Islam juga bisa kafir nih. Nah, yang kafir kala bagi orang kafir itu saya kirim ke dia. Iya. Nah, ayat yang penjelasan bahwa orang kafir itu misalnya orang yang lebih mencintai dunia daripada akhirat, orang yang melarang orang dari jalan Allah, orang yang menginginkan jalan Allah itu bengkok. Ini kirim sama orang lain lagi. Terus maaf ya sebenarnya saya salah kirim. Yang nerimanya enggak katanya.
ini ayat ini saya butuh ini. Cocok. Benar kan? Yang tadi juga yang saya jawab tuh Masya Allah dari angka ayat 16 sampai 35 yang tadi surat Qaf. Pas Iya. banget. Oh iya, benar itu. Oh, yang tadi pas banget saya butuh. Iya, Lagi berarti. itu ya. Iya. Masya Allah. Panjang Itu. banget Masya Allah. Jadi itu tuh Al-Quran tuh begitu. Jadi sebetulnya ya kalau kita kaji, Tidak ada yang kebetulan Pak nggak Kiai ada. ya. Iya. Makanya selama kita tuh ngaji Quran, kita tahajud, kita infak sedekah, apapun yang kita pikirkan, yang kita doakan, yang kita mauin, asal ada 3 ini, Iya. don't worry, be happy. Nggak usah khawatir, nggak usah Usah pusing. khawatir. Tapi satu, jangan suka bikin malaikat pusing. Maksudnya bikin malaikat pusing itu begini nih, misalnya dia maunya ini, tapi dia ngomongnya luar nggak begitu. Nah malaikat bilang gimana? Lu kita aja kitanya begini. Tahu lu ngomong gini gimana coba? Mana yang wanita? Gua anu kan, untung lu itu ngomong di tahajud. Gua lebih percaya sama dia tahajud daripada begini. Nah, ya untung lu ngomong tahajud itu. Kayaknya paling bagus itu kita kalau tahajud itu nulis surat simpan atau kita kirim ke mungkin sahabat teman. Besok lagi simpan atau kirim ke teman sahabat gitu. Doa kita ini itu paling bagus. Kenapa? Malaikat kan mencatat tuh. Ya. Nah, yang malaikat perhatikan ini yang ini nih, pasti orang yang minta di akhir malam kayak gini, Sujud tahajud lagi. ini, pasti yang dia minta itu yang sesungguh-sungguhnya. Di akhir fajar ya. Daripada dia ucapan yang dia ke setiap hari. Kalau tadi bisa orang bisa bercanda lah, bisa kan bisa begitu kan. Kalau dia orang minta itu kan nggak main-main kan. Ya untunglah, insya Allah orang yang suka masih terselamatkan dia. Kalau dia nggak begitu kan, ya kita sehari kita kadang-kadang ngomongnya kan cus Tanpa disadari. tanpa disadari. Kayak ada orang ngomong nih, dia ngomong ini, dia ngomong memang sama temannya sih, kita tahu dia bercanda nih katanya. Terus dia bilang gini nih, I miss you. Orang itu miss you too. Masya Allah. Nah, itu sebetulnya itu nggak boleh itu. Kenapa? Karena ya doanya di tahajud kan gimana? Nah, nanti Allah bertanya, teman Al-Quran untuk malaikat itu tahu dan Allah juga tahu. Ini pasti canda nih. Tapi bercanda kan ucapan doa kata Allah. Nanti kamu permainkan ayat Allah nanti. Konsentrasi apa yang kamu itu, yang kamu Salah penempatan kali jangan salah penempatan itu. Karena ucapan kan doa. Oh gitu. Masya Allah. Nggak, dulu tuh ada sahabat saya ya. Dia itu kan sudah alhamdulillah beberapa kali dia menunaikan ibadah haji, baik umrohnya, hajinya itu haji plus maupun hajinya haji yang biasa. Satu saat dia itu kepikiran waktu di tahajud, ya dia kepikiran naik haji sama seorang. Begitu dia pergi pengajian, dia ketemu sama orang ini. Saya mimpi naik haji sama kamu ya. Nah orang ini, sahabat saya ini, dia duduklah di majelis, dia sebelum dia tausiah, dia mikir, kok saya tadi ngomong begitu ya? Ngomong begitu, padahal saya kan haji alhamdulillah, ya umroh alhamdulillah. Kalau umroh saya mau lagi, kalau haji ya insya Allah banyak memberikan kesempatan sama orang lain. Tapi setelah jalannya ke sini, apa yang saya ucapkan beberapa tahun yang lalu tuh kayaknya mendekat kepada situ nih. Naik haji ke orang ini, teman ini naik haji kepada orang ini, mendekatnya ke sini, mendekat sebenarnya iya juga ya doanya. Doa itu memang makanya kan surat 51, 23 itu ya Allah. Satu, dua, tiga. Iya. Silakan Ustazah Ani Mohali. Baik, saya baca surat 51 Az-Zariyat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Sadaqallahul azim. Pas banget ya Allah. Sampai Allah bersumpah dulu loh. Demi Tuhan langit dan bumi. Ya siapa kecuali Allah, kan nggak ada lagi kan. Tuhan langit dan bumi Allah kan. Berarti kalau kasarnya demi Allah. Allah ngomong sama dirinya sendiri itu. Demi Allah. Apa yang kamu ucapkan itu akan kejadian nanti sama kamu nanti. Akan kejadian itu.
Wah, makanya sebenarnya dengan ayat Allah itu memang nggak boleh kita permain. Begitu kita istiqomah mau kitanya ini jadi Misalnya ada saudara saya ini, dia mau cicil rumah nih. Nah, menurut logikanya dia cicil rumah itu, ya Allah kok segitu, di segitu. Jangan sekali-kali dia ngomong, ya mana mungkin saya dapat ini, kita dapat dari mana. Nggak boleh itu. Walaupun dalam hati Pak Kiai. Nggak, dalam hati sih, malaikat nggak nyata. Oh. Tapi kalau dia ucapkan nggak boleh itu. Kenapa? Lah, nah doanya minta ini. Terus malaikat lo doanya minta gini. Tapi nggak yakin. Nah, lo nggak yakin. Nah, kalau dia nggak yakin, berarti kalau nggak yakin, nah nantinya dia mempermainkan ayat Allah juga. Kenapa? Lah surat 2:186 bagaimana coba katanya? 2:186. Silakan Bu Guru Seni. 2:186. Baik, alhamdulillah. Akan saya bacakan surat 2 Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sadaqallah. Jadi Allah katakan kalau ada, hai Muhammad, ada orang yang menanyakan tentang aku nih. Jadi Allah ini bicarakan hai Muhammad kan, karena Muhammad itu kan utusan, dubesnya untuk ke dunia ini. Kalau ada orang nanyakan tentang aku, hai Muhammad SAW, bilang aku itu dekat. Kalau dia minta apa-apa, ingin sesuatu kepadaku, niscaya aku kabulin. Itu janji Allah nih. Tapi ada syaratnya Allah. Syaratnya kamu penuhi ketentuanku. Berarti kalau penuhi ketentuanku itu berarti ya apa perintah larangannya kan. Nah, kemudian satu lagi kalau katakan kamu beriman betul-betul padaku. Berarti kamu yakin. Yakin akan ini kabulin ini. Jadi jangan kita misalnya doa ini begini, jangan. Nah, makanya ya mudah-mudahan dengan kita makin kita ngaji ini. Kayaknya saya yakin ada orang ngomong sama saya, wah saya begini. Saya bilang dalam hati saya permek nanti kalau dia ngaji sekian tahun. Oh, kalau yang ngajak ngaji ke pagi, siang, malam, pagi, semalam ngaji lagi, nanti akan berubah dan ayapin. Wah, gimana enggak? Ya kan itu makanya yang dan semuanya berubah. Tuh tantenya Ibu Sofi itu kan dari muka berubah, dari rezekinya berubah. Temannya dia sama. Dia ngaji berubah semua. Jadi sebetulnya yang merasakan ngaji berubah itu bukan kita saja. Baik, terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita semuanya, khususnya kita yang hadir di podcast ini dan umumnya untuk seluruh menonton podcast kita, podcast Quran Bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mengkaji. Silakan Ustaz. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga kita dijauhkan untuk memperolok-olok agama Pak Kiai ya. Jangan sampai kita menjerumuskan diri kita. Kita kira itu hanya bercanda, padahal ucapan itu akan naik Pak Kiai ya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu dan dijauhkan juga kita memperolok-olok agama Allah. Baiklah, seperti dalam surat 69 Al-Haqqah ayatnya 50. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, ayatnya 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Yang artinya, dan sungguh Al-Quran itu akan menimbulkan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum ditutup, marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajah kepada Allah, berdoa kepada Allah supaya guru kita,
Kiai kita, orang tua kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, semoga Pak Kiai selalu sehat, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari mara bahaya, dan semoga Pak Kiai mempunyai umur yang panjang, umur yang berkah, sehingga terus bisa menyampaikan firman-firman Allah di seluruh penjuru dunia. Dan semoga doa-doa Pak Kiai, doa waktu sholat, doa bulan Ramadan, doa di tanah suci maupun di tanah air, semoga diijabah Allah, dikabulkan Allah. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh dan soleha, sukses dunianya, sukses juga akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan menjadi yayasan yang besar, yayasan yang banyak manfaat untuk umat. Dan semoga kita yang hadir ini di sini, Allah terima amal ibadah kita, dan kelak Allah kumpulkan kita bersama anak cucu mantu keturunan kita di surganya Allah. Amin. Dan semoga podcast kita ini podcast yang bermanfaat untuk umat, dan menjadi asbab hidayah untuk kita dan juga untuk penonton setia kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala hudurikum, syukran ala ihtimalikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.